Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya tentang karunia yang tak terhingga tercurah kepada umat tauhid di atas yang dicurahkan kepada umat lainnya. Orang-orang yang tidak beriman banyak yang kaya, banyak yang sehat, banyak yang tampilannya betul-betul mengagumkan, tapi hanya untuk sementara waktu. Besok lusa mungkin sudah berakhir. Tapi umat beriman diberi nikmat untuk saat ini sebagai bekal untuk meningkatkan kenikmatan di masa-masa mendatang. Inna a'tainakal kautsar. Untuk supaya kita merasakan nikmat yang tak terhingga, fasalli lirabbik, maka lakukanlah komunikasi tingkat tinggi dengan Rabbmu yang sangat berguna bagi kepentingan umat. Karena salat jelas-jelas merupakan hubungan kita dengan Allah yang sangat berguna bagi kepentingan komunikasi sesama manusia. Sebab kita saat ini melaksanakan salat terasa betul sejak datang di masjid ada komunikasi sosial ya, komunikasi emosional yang dirasakan betul. Nikmat subuh-subuh sudah berkumpul. Orang yang tidak bertauhid mempertanyakan, apaan sih kok subuh-subuh pun sudah pada kumpul di masjid, lebih baik tidur saja. Itulah orang yang tentunya tidak merasakan. Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah, nikmat bertemu di pagi hari. Fasalli, lakukanlah solat lirabbik, dan ingat akan karunia saat melaksanakan solat. Kita sejak awal sudah membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb itu kan pengatur, pencipta, penentu, pemberi dan tempat kembali. Ketika kita diperintah untuk melaksanakan solat, Allah tegaskan fasalli lirabbik, khusus berhubungan dengan Allah. Wanhar, dan sembelihlah hewan, tentunya karena Allah juga. Tapi kenapa tidak disebut wanhar li rabbik? Padahal sama-sama solat karena Rabb, wanhar juga karena Rabb. Oh, biar enak dong, karena kan akhir ayat ini ra semuanya. Enggak begitu. Al-Quran itu kalau tersusun beberapa ayat dari huruf yang sama sekali bukan hanya untuk memperhatikan suara terdengar, tapi juga suara hati. Ketika kita melaksanakan sholat diarahkan khusus untuk Rabb, berguna buat kepentingan umat. Tapi ketika kita berkurban, hubungan dengan umat, tapi niatnya hanya karena Allah. Kalau sekiranya wanhar li rabbik, kurang begitu terasa manfaat buat umatnya. Dan itu biasa ditemukan dalam Al-Quran. Contoh lain umpamanya surat Ad-Duha, ma wadda'aka rabbuk wa ma qala. Ma wadda'aka, Rabbmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak membenci. Kenapa tidak disebut wa ma qalaka, dan tidak membenci kamu? Yang tidak dibenci bukan hanya Nabi Muhammad, tapi juga yang lain. Makanya wa ma qala, tidak wa ma qalaka. Sedangkan yang tidak ditinggal memang hanya Nabi Muhammad, berkaitan dengan beberapa malam Rasulullah tidak qiyamul lail, dipandang oleh masyarakat Tuhannya sedang membenci. Maka dibantah dengan kalimat ma wadda'a, enggak meninggalkan ya, Tuhannya meninggalkan, enggak, Tuhan tidak meninggalkanmu dan tidak membenci. Begitulah sebetulnya ketika tidak ada ka di akhir, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bukan ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Bukan hanya sekadar untuk enak didengar,
wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala. Memang kan enak juga secara suara, tapi bukan cuma sebatas lahir, tapi juga maknanya demikian. Seperti hanya pemainnya surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah kita itu mohon pertolongan termasuk untuk ibadah? Kenapa tidak mohon pertolongan dulu baru menyatakan ibadah? Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Yang enggak enak dong dari awal pemainnya min, him, din, bud. Bukan cuma karena enggak enak, memang maknanya begitu. Maknanya adalah iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Kami merendahkan serendah-rendahnya hanya padamu ya Allah. Kami sadar kami tidak akan mampu ibadah dengan benar tanpa pertolongan, dan mohonlah pertolongan bukan hanya untuk komunikasi dengan Allah, tapi juga hubungan dengan sesama manusia. Nasta'in, makanya nasta'in diakhirkan. Baik, fasalli rabbik wanhar. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala berguna bagi kepentingan komunikasi dengan sesama manusia, bahkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Buktikan, wanhar, potong hewan, bagikan dagingnya kepada masyarakat. Kepada siapa? Kita baca surat Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Walbudna biasa diartikan unta. Di Arab mah gak ada untanya, ada unta mah di kita aja. Orang kita itu punya nama tapi tidak punya barang. Iya kan? Di Arab ya namanya Jamal, Naqah, banyak nama untuk binatang tersebut, tapi unta enggak ada. Kenapa kok ada unta? Ini mah cerita dulunya, cerita dongengnya. Jadi dulu enggak tahu orang warga Hayuraya kali, pas haji melihat binatang yang agak aneh. Nanyalah kepada yang menunggunya, ini apa gitu. Bahasa Arabnya mahadza. Yang ditanya mikir, nanya apa? Cuma yang ditunjuk betina. Langsung jawab unta. Unta itu artinya betina. Kan orang Arab secara umum mau Mekah, mau Mesir sering menyebut sa jadi tak, salasah jadi talatah, tamaniyah, unsa jadi unta. Bawalah gambarna ke Bandung nih unta. Wallahu alam, itu mah dongengnya. Wal budna ja'alnaha lakum. Al budna binatang yang besar, ja'alnaha kami jadikan lakum bagi kamu min sya'airillah. Syiar Allah artinya promosi agama Allah, promosi kebenaran al-Islam. Lakum fiha khair, bagi kamu pada binatang tersebut banyak kebaikan, baik dagingnya, baik susunya, baik tenaganya, dan sekian banyak kebaikan-kebaikan. Bahkan untuk binatang ini dinyatakan apabila unta kurus, tidak makan, tidak minum sampai badannya tinggal 25% beratnya, masih bertahan hidup. Untuk binatang yang lain mah sudah nggak bisa bertahan hidup tuh. Untuk unta masih bisa bertahan hidup. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena di punggungnya ada penampungan lemak di punggungnya itu, sehingga bisa masih bertahan hidup dan jalan berpuluh-puluh kilo tanpa minum karena punya daya tampung air minum di dalam badannya. Oleh Allah diciptakan untuk kendaraan di padang pasir yang sering menempuh perjalanan yang jauh, disiapkanlah binatang yang unik ini. Makanya Al-Quran juga bertanya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
Tidak disebut domba, kerbau, sapi, tapi unta yang disebut langsung untuk diperhatikan, ditafakuri. Afala yanzurun ilal ibil. Nah, wal budna, binatang unta ini kami jadikan bagi kamu sebagai syiar Islam, banyak sekali kebaikan bagi kamu. Fadhkur ismallahi 'alaiha shawaf, maka sebutlah nama Allah ketika unta sudah berbaris. Jadi ketika berbaris, berjajar, siap dipotong, Rasulullah pernah berkurban 100 ekor unta. Beliau itu untuk mendidik orang kaya, beliau tampil sebagai orang kaya yang sangat mengagumkan sekali, berkurban 100 ekor unta. InsyaAllah jamaah Fathul Ummah juga nanti kurban 100 ekor sapi satu orang. Subhanallah, luar biasa. Rasulullah mencontohkan demikian. Tapi ketika Rasulullah mendidik orang-orang miskin, beliau lebih miskin daripada orang miskin. Bagaimana bersabar, datang ke rumah pertama, istri pertama nanyakan, ada yang buat sarapan? Enggak ada ya Rasulullah. Datang lagi ke rumah yang lain, ada yang buat sarapan? Enggak ada ya Rasulullah. Keliling sampai, ya udah enggak apa-apa, aku mau saum aja. Sampai saum, niat saum di pagi hari, bukan sebelum subuh. Boleh kalau untuk sunnah. Dan waktu itu Rasulullah tidak menemukan sarapan sampai saum. Iya, pemimpin umat enggak punya makanan buat sarapan, begitulah realitanya. Tapi itulah untuk pembinaan bagaimana bersabar. Namun bagaimana berderma, bagaimana menjadi orang dermawan, beliau berkurban 100 ekor unta dan beliau potong sendiri 63 ekor. Berapa lama waktu diperlukan untuk 63 ekor? Motong 63 ekor unta, berapa lama waktu diperlukan? Jangan diukur dengan motong sapi. Kalau motong sapi satu demi satu, direbahkan dulu, diikat, berapa waktu diperlukan. Unta enggak begitu. Gimana unta? Ini Al-Quran menyebutkan fadhkur ismallahi 'alaiha shawaf. Sudah berbaris unta, sebut nama Allah. Fa idza wajabat junubuha, manakala sudah jatuh tersungkur, fakulu minha, maka makanlah oleh kamu. Kapan dipotongnya? Tadi waktu masih berdiri. Jadi motong unta itu masih berdiri, enggak direbahkan dulu, diikat dulu. Mungkin orang berkata, lagi berdiri potong, kasihan banget. Ya sama, direbahkan dulu juga. Boleh jadi kalau direbahkan dulu, unta bicara, ini mau ngapain nih aku sampai diikat. Kan di kita kadang-kadang ada sapi yang kaburnya. Unta mah enggak begitu, apalagi yang motongnya Rasul. Oh, senang unta, aku akan dikorbankan, dijadikan korban oleh Rasul. Rasul akan menuju aku, bahagia sekali. Ah, dari mana tahu bahagia? Ya jelaslah, saya enggak tahu, cuma itu adalah keyakinan saja begitu. Sebab tentunya beda. Jangankan Rasulullah yang motong, sekarang kan melalui media sosial kita saksikan ada orang yang suka motong domba, begitu nyaman gitu, mau dikurbankan, menuju domba langsung assalamualaikum, lalu diusap-usap, domba itu langsung merebahkan diri, langsung dipotong sendirian. Banyak sekarang yang begitu. Tapi tentunya kan komunikasi batin. Sebab binatang itu manakala mau dikorbankan, mau dijadikan sebagai korban, bukan binatang biasa. Dia akan menjadi makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis riwayat Al-Hakim an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tuqarriba ila Allah taala yauman nahri bi syai'in huwa ahabbu ila Allah taala min ihraqid dam. Rasul bersabda, tidak ada amal yang dilakukan pada hari kurban yang diniatkan untuk taqarrub kepada Allah yang lebih Allah cintai melebihi
gerakan aksi pengaliran darah binatang untuk niat untuk kurban. Itu adalah merupakan amal yang paling Allah cintai yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Kalau yang lebih Allah cintai, mana mungkin orang yang beriman kepada hadis ini membiarkan diri tidak ikut berkurban. Ini amal yang paling Allah cintai, melebihi yang lain-lainnya. Kan ada sholat paling Allah cintai, baca Quran paling Allah cintai, yaitu umum. Tapi ada yang paling Allah cintai pada hari-hari kurban, yaitu memotong hewan kurban. Bahkan dilanjutkan, bukan sekedar berita tentang yang sangat dicintai Allah, tapi dijelaskan tentang hakikat binatang yang dikurbankan. Wa annaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha. Binatang yang dikurbankan nanti akan tampil pada hari kiamat bersaksi. Aku bersaksi, aku adalah binatang yang dikurbankan atas nama fulan, 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 fulan. Tampil lengkap dengan tanduknya. Coba, ta'ti biquruniha, tanduknya disebut dalam hadis. Padahal tidak pernah ada yang perhatian ke tanduknya. Berkurban, pesan aku tanduknya, nggak ada itu. Bahkan bukan cuma tanduknya disebut, wa asy'ariha, dan bulu-bulunya. Berapa bulu domba, berapa biji, berapa lembar bulu domba ketika dikurbankan, itu bersaksi semuanya. Allahu Akbar, luar biasa. Wa adlafiha, dan kuku-kukunya. Ya Allah, kuku disebut. Siapa yang pernah perhatian ke kuku? Nggak pernah ada. Ternyata hadis perhatian, Rasul perhatian. Kalaulah yang berkurban tidak ada yang perhatian ke kuku, udah dibuang saja. Tapi ternyata hadis menjelaskan tentang hakikat kuku dari binatang yang dikurbankan, bersaksi nanti di akhirat. Bahkan untuk darah disebut lagi. Tadi ihraqid dam, mengalirkan atau aksi mengalirkan darah binatang. Dilanjutkan wa annad dama, dan darah yang mengalir dari hewan yang dikorbankan, la yaqau minallahi ta'ala bimakanin, menempati posisi di hadapan Allah qabla an yaqa'a 'alal ardi, sebelum menyentuh tanah. Jadi binatang yang dikorbankan ngalir darah sebelum sampai ke tanah, sudah duluan catatan mendahulunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayatibu biha nafsa, maka orang yang berkurban akan berjuang untuk membersihkan jiwanya, mensucikan hatinya, menjernihkan berfikirnya. Demikian hadis riwayat Al-Hakim sesuai dengan Bukhari Muslim. Syarat-syarat hadis ini sesuai dengan syarat yang ditetapkan Bukhari Muslim, tapi Bukhari Muslim tidak memasukkannya ke dalam Sahih Bukhari, ke dalam Sahih Muslim, maka Al-Hakim mengumpulkan. Jadi Al-Hakim ini mengumpulkan hadis-hadis yang ditelusuri. Oh, ini syarat-syarat Bukhari Muslim, tapi enggak dimasukkan oleh Bukhari Muslim, sudah dia kumpulkan. Makanya nama kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain lil Hakim. Susulan, kitab susulan atau kitab hadis susulan. Nyusul apa? Nyusul Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim. Jadi ini jelas hadis ini sahih. Sangat menarik bagi kita untuk memperhatikan kenapa binatang yang dikurbankan sampai dirinci, bahkan darah yang tidak pernah disentuh oleh umat Islam sudah dibuang saja, ternyata disebut dalam hadis sampai 2 kali. Ada apa di balik itu? Sebahagian ahli mengatakan bahwa hewan yang dikurbankan mendengar takbir, mendengar basmalah, dia merasakan tenang. Apabila binatang itu tenang, disembelih, maka darah mengalir dengan begitu deras. Bila aliran darah begitu deras mengalir, dagingnya lebih sehat. Tapi saya tidak tahu, karena saya bukan ahli hewan nih, bukan ahli daging, bukan ahli kesehatan. Cuma saya baca seperti itu. Wallahu a'lam. Berbeda dengan binatang yang ingin dimakan dengan disetrum gitu kan.
Itu kan di negara atau di agama yang lain begitu. Babi pokoknya kan ingin dimakan, disetrum gitu sampai mati. Oh, betul-betul nanti di akhirat akan melawan itu. Tapi kalau hewan yang dikurbankan justru akan menjadi saksi membela orang-orang yang bergerak berkurban. Makanya sangat tepat kalau sekiranya kita berkurban, satu keluarga ada 10 orang tapi mampunya beli seekor domba saja, sudah seekor atas nama 10 orang, sehingga semuanya terlibat berkurban. Ya, walaupun di tempat yang lain masih 1 ekor atas nama 1 orang, biarlah di Fathul Ummah 1 ekor atas nama sekeluarga. Kecuali kalau satu keluarga 10 orang berani atau mampu membeli 10 ekor, ya lebih bagus dah. Tidak menghalangi itu, cuma jangan sampai menghalangi orang yang tidak mampu. Akibat pemahaman 1 ekor domba hanya atas nama 1 orang, sehingga yang tidak mampu 1 ekor untuk 1 orang, ya akhirnya tidak berkurban. Untuk sekian lama nggak pernah berkurban. Saya pun merasa terpanggil menjelaskan tentang hadis ini, khawatir saya sudah mendapatkan hadisnya, kok kenapa nggak diterangkan kepada yang lain? Berat juga tanggung jawabnya nanti di akhirat. Tuh orang-orang sekitar kamu nggak pernah berkurban, gara-gara kamu tidak menjelaskan, berat juga tanggung jawabnya. Tapi kalau sudah disampaikan, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Baik, saya lanjutkan hadis ayat tadi. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ. Bila sudah tersungkur jatuh merebah itu unta, silakan manfaatkan dagingnya. Kulu minha, makan oleh kamu wahai orang yang berkurban. Ini bukan perintah dalam arti wajib ya, dipersilahkan, pilihan. Sehingga munculkan pertanyaan, apabila ada orang yang bawa seekor domba, tapi pesan ke panitia, sekeluarga kami berkurban dengan domba, tapi di antara keluarga kami ada yang tidak senang domba, mohon nanti kami minta sapi saja. Gimana itu yang begitu gitu kan? Ya tidak masalah, sebetulnya dia berkurban domba dan dia minta diberi sapi, bukan dari korban dia. Beri aja sudah sebagai mustahik, tidak masalah. Bagaimana kalau begini, saya nih bawa domba berkurban tapi kulitnya mau saya bawa, maksudnya apa? Apakah memang mau dijual kulitnya atau bagaimana? Atau umpamanya motong domba sudah disepakati, kulitnya dibagi-bagi ke panitia sebagai upah, ya siap-siap saja nanti domba tampil di akhirat tanpa bulu dan kulit. ini adalah merupakan penafsiran yang tidak berdasar ya. Tapi yang jelas kan tadi sebutkan bahwa domba itu akan tampil dengan tanduknya, dengan bulunya, itu menekankan jangan sampai ada yang dikecualikan untuk dikurban, semuanya dikurbankan termasuk kulitnya. Jadi kulitnya harus dibagi-bagi, dipotong-potong, bukan begitu. Itu sesuai asas manfaat saja. Tapi jangan sampai yang dikurbankan ada pengecualian, kulitnya nggak dikurbankan, itu yang tidak tepat. Sekarang umpamanya orang yang motong kurban, ahli dia, tenaga profesional, dia umpamanya ditanya oleh panitia, Bapak mau apa? Mau apa? Bukan sebagai pemotong, bukan sebagai pegawai, tapi sebagai mustahik sama dengan yang lain. Mau apa? Saya emang nggak senang daging, tapi kalau boleh saya mau minta kulitnya aja. Ya kasih, itu adalah sebagai mustahik, bukan sebagai upah. Kalau sebagai upah karena dia adalah tenaga profesional, ya jangan dari kurban upah mah, dari yang lain, dari kas masjid atau dari infak, atau orang yang mau berkurban pesan ke panitia, nih saya beli 1/7 sapi atas nama keluarga saya 10 orang, harganya pokoknya 3,5 juta, tapi buat pemotong nih tambah 200, bagus gitu.
buat tenaga. Jadi bukan dari daging. Jangan sampai pemotong, tenaga atau panitia dikasih upah dari kurban. Jangan dikasih upah, itu malah merupakan hak saja sama dengan yang lain. Biar semuanya dikurbankan. Ini sebetulnya prakteknya mungkin tidak akan jauh berbeda antara diposisikan sebagai mustahik dengan diposisikan sebagai upah. Mungkin prakteknya nggak jauh berbeda, tapi niat sangat berpengaruh besar. Ya, fakulu minha, silahkan makan. Nah, kalimat fakulu minha, muncul lagi pertanyaan. Boleh enggak, kan ini para panitia udah capek nih. Kita masak-masak di sini, lalu makan-makan, boleh enggak? Ya itulah perintah Al-Qur'an kok. Bukan boleh atau tidak, dipersilahkan. Jadi di sana sedang motong-motong, di situ sedang bungkusan, di sini masih ada proses penyembelihan. Udah sebahagian. Di samping memang ada yang motong-motong, ada juga yang langsung pasang apa? Tunggu, pasang masak besar-besaran. Oh, di sini rame betul masak. Orang yang lewat dipanggil, "Ayo makan di sini." Itu syiar Islam namanya juga. Ada orang yang marah itu. Cerita kepada saya, "Pak Ustadz, kami dulu pernah begitu, datang seseorang marah-marah. Apaan ini? Ini pesta, ini ibadah dong." Ya Allah, memang ibadah yang betul-betul berkaitan dengan masalah komunikasi sosial ini. Ibadahnya adalah makannya itu ibadah. Bahkan kalau sedang ramai makan di sini, non muslim lewat dipanggil, "Ayo makan di sini." Itulah syiar Islam. Makanya kalimatnya juga min sya'airillahi lakum fiha khair. Dari syiar Islam yang sangat banyak sekali manfaatnya buat kamu. Fakulu minha, silakan makan oleh kamu sebahagian dari hewan yang telah dipotong untuk kurban. Wa at'imul qani'a, dan berikan makanan itu, daging itu kepada al-qani'a. Bahkan di sini kalimatnya wa at'imu, berikan makanan tersebut, berarti pembagian daging kurban mau mentah mau matang silahkan, itu urusan komunikasi, urusan kondisi. Sebab boleh jadi ada lingkungan lebih mengutamakan mentahnya, ada juga lingkungan lebih mengutamakan matangnya. Ya kalau santri dikasih mentah bingung mau diapain nih. Lebih baik diundang, "Ayo makan bersama." Tapi kalau di kampung, ketika makan bersama kenyang, hatinya itu tergetar. Duh, saya makan enak-enak, istri saya, anak saya enggak kebagian. Alangkah bahagianya kalau sekiranya dibagi mentahnya saja. Ini bisa samingguan itu. Dimakan sekali, kalau di rumah mungkin bisa disop, bisa jadi lama. Masih banyak di kampung yang menunggu hari raya Idul Adha untuk menikmati makan daging. Masih banyak itu. Jadi urusan pembagian mau mentah mau matang itu tergantung kondisi. Tidak ada pembatasan dan tidak ada pembahasan serius harus matangnya atau harus mentahnya, enggak. Siapa yang diberi? Al-qani' dan al-mu'tar. Al-qani'ah yang merasa cukup, bisa dipandang merasa cukup itu segini bahagia cukup, atau yang dimaksud dengan qani'ah, aku mah sudah cukup tanpa dikasih juga enggak masalah, aku sudah punya kemampuan untuk beli daging tanpa dapat bagian dari kurban juga. Artinya al-qani'ah ini adalah orang yang mungkin kaya sehingga dia melihat yang berkurban, aku mah mau dikasih ya saya terima, enggak dikasih enggak masalah, banyak orang lain yang memerlukan, biar aku mah bisa beli. Al-qani'ah bisa begitu maknanya. Bisa juga al-qani'ah dikasih berapa saja bahagia, merasa cukup. Wal mu'tar, dan betul-betul menunggu ada pembagian. Berarti orang miskin, apakah agama mereka? Terserah. Yang merasa cukup itu mau muslim mau non muslim, yang merasa perlu, yang menunggu itu mau muslim mau non muslim, dikasih. Karena ini syiar Islam. Jadi kalau sekiranya di tetangga panitia berkurban diketahui
ada non muslim bahkan mungkin membenci Islam, diharap dengan kebahagiaan kurban lenturlah kebenciannya. Ini sebetulnya yang disebut dalam inna syani'aka huwal abtar. Langsung ditutup dengan realita, ternyata umat Islam itu betul-betul berguna hidupnya buat yang lain. Kalau secara historis, kalimat inna syani'aka huwal abtar sebagaimana di ayat pertama inna a'tainaka, ka kepada Rasul, inna syani'aka juga ka kepada Rasul. Kenapa? Ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh putra-putranya, yang masih hidup hanya putri-putrinya, Rasulullah betul-betul sedih ditinggal wafat oleh putra bernama Ibrahim, Al-Qasim, Abdullah, semuanya sudah wafat. Sampai air mata Rasulullah jatuh ke bayi yang meninggal. Kan laki-laki meninggal masih bayi, gak ada yang sampai dewasa. Orang di sekitar berkata, ya Muhammad, semuanya anak laki-lakinya udah pada mati. Kalau begitu dia nggak akan disebut-sebut lagi di masa mendatang, karena gak ada pelanjut. Begitulah budaya orang Arab pada waktu itu. Kalau keluarga tidak punya anak laki-laki, sudah prihatin masa depan. Karena waktu itu wanita kan betul-betul dihinakan ya oleh kehidupan. Mau di Arab, di Eropa, di Amerika, wanita pada waktu itu diposisikan sebagai barang jualan, barang sewaan, ya barang pinjaman gitu. Ketika umpamanya meninggal orang tuanya, wanita tidak dapat warisan. Suami meninggal, istri tidak dapat warisan pada waktu itu. Al-Quran sudah ada sebelum manusia ada. Sudah ada aturan bagaimana memposisikan pria dan wanita. Masing-masing punya peran penting dalam membangun kehidupan dan membangun peradaban dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, mau laki-laki mau perempuan, selama amal tersebut dilandaskan kepada keimanan, maka akan kami berikan kepada mereka laki-laki perempuan kehidupan abadi di masa-masa mendatang, kehidupan yang sangat menakjubkan, kehidupan yang penuh dengan keindahan kerukunan. Itu disebutkan laki-laki perempuan. Sebelum Allah ciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, posisi laki-laki dan perempuan sudah diterangkan dalam Al-Quran. Ketika memang beberapa ribu tahun wanita diposisikan sebagai barang, maka ketika Nabi akhir zaman diutus, diturunkanlah aturan bagaimana untuk laki-laki dan untuk perempuan, yang sampai saat ini sayalah termasuk yang sering merenung bahwa kalau sekiranya ada ketetapan hak dan kewajiban laki-laki perempuan harus sama, yang repot laki-laki, gak akan mampu. Gak akan mampu laki-laki melaksanakan kewajiban wanita. Wanita mah mampu melaksanakan kewajiban laki-laki. Iya kan, sekarang coba apa yang dikerjakan laki-laki, wanita mampu mengerjakan. Tapi tidak sebaliknya. Mau menjadi pemimpin, banyak sekarang wanita jadi pemimpin. Arsitek, naik tiang listrik, menjadi petinju, main bola. Wah, wanita sekarang sudah menjajah budaya laki-laki semuanya. Tapi jangan harap laki-laki bisa mengambil peran wanita. Wanita melahirkan, maaf saya kalau disuruh melahirkan, aduh punten. Iya, menyusui. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan wanita punya bawaan yang lebih dekat dengan anak. Laki-laki nggak bisa maksakan diri. Suara wanita lebih dekat kepada suara anak. Laki-laki emang enggak, susah. Kelembutan
diciptakan oleh Allah pada diri wanita biar dekat dengan anak. Berarti komunikasi ibu kepada anak tidak bisa ditiru dalam segala-galanya oleh bapak. Walaupun sebahagian bisa-bisa saja, tapi sekian banyak enggak bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Rasul bersabda, ya, khuliqna min dhal'in a'waj. Wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Dhal'in itu kekuatan tapi bengkok. Rasul bersabda, itulah tugas kaum pria, jangan sampai memperlakukan wanita dengan kasar karena bisa patah. Karena bengkok ya bisa patah kalau kasar, harus dengan lembut. Apa maksudnya? Wanita diciptakan dari tulang bengkok. Bukan cacat, bukan hina. Itu menggambarkan bahwa bagi-bagi tugas. Laki-laki mah lurus, wanita lihat sana, lihat situ. Betul ya Bu ya? Coba kalau ibu belanja, berangkat dari rumah, mau beli apa? Udah nggak ada ayam nih, berangkat ke pasar. Yang pertama-tama dilihat bukan ayam. Lihat ini, ini beli dulu, ini beli dulu, ini beli, baru sampai di ayam. Kalau laki-laki nggak begitu. Saya lah gitu. Saya merasa perlu umpamanya beli susu atau beli gula, udah dari rumah itu yang dituju itu aja, sudah dibeli udah pulang lagi. Coba kalau ibu-ibu begitu ke pasar atau ke supermarket, mau beli daging, cuma beli daging aja, sampai di rumah, iya gimana ini masak daging nggak ada bumbunya. Makanya kalau bapak-bapak dipanggil istrinya, Pak sini, ya, sampai di situ, ongkos si ibu teh manggil. Tapi pas si bapak datang, si ibu masih aja chattingan dengan yang lain. Emang sedang pikiran kemana-mana, tapi memanggil si bapak juga. Saya kadang-kadang begitu. Abi sini, ya, ke kamar. Malah dia sedang ngomong sana, ngomong sini. Akhirnya saya nunggu, kapan mau ngomong dengan saya? Udah saya balik lagi karena saya nulis. Habis ini udah kedua kalinya saya nongkrong gitu. Ya udah saya ingat memang wanita dibuat dari tulang bengkok. Engkau manggil saya tapi sedang mikir ke sana kemari. Gak tahu lah ibu-ibu ini mah enggak, barangkali enggak begitu. Enggak beda ya. Makanya bapak-bapak jangan sampai marah kalau si ibu manggil begitu. Ya begitulah ciptakannya. Kalau laki-laki saya sedang nyupir nih. Nyupir, istri sebelah sini kan. Sebelah sini ya. Langsung saya sedang nyupir, istri saya langsung, Abi itu orang angkat tangan. Aduh udah lurus aja gitu, tidak balak sana balik sini. Begitulah saya lah gitu. Kadang-kadang sedang di masjid, saya pernah itu ngisi khutbah Jumat di masjid Pusdai. Di situ ada seorang tokoh, ya guru sekian banyak orang. Saya langsung pulang dari masjid, langsung lewat. Langsung istri saya, Abi itu Ustadz Fulan. Hah? Saya nggak lihat gitu, pas pulang, oh iya, langsung saya balik lagi. Istri saya malah lihat, saya sendiri nggak lihat. Ya begitulah, mintalillah awaj. Tapi bukan berarti, ini mohon maaf nih, saya sering mendengar wanita diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Saya nggak tahu itu hadisnya dari mana itu. Yang ada dalam Al-Quran surat An-Nisa, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai manusia. Siapa yang dipanggil manusia? Ya termasuk Adam. Tapi kan Adam belum Adam kan tidak mendengar Al-Quran. Kita tidak tahu. Waktu Al-Quran sudah ada, Adam belum ada. Berarti Al-Quran memanggil manusia, termasuk Adam di dalamnya dipanggil. Hanya apakah bahasa sampai Adam persis seperti yang kita baca dalam surat An-Nisa, atau bahasa yang lain, itu mah hanya Allah yang maha tahu. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari nafsin wahidah, dari satu nafs,
Saya temukan kitab-kitab tafsir berbahasa Arab, berbahasa Indonesia, nafsin wahidah itu Adam. Saya nggak ngerti. Wahai manusia termasuk Adam, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dari Adam. Kayak kumaha itu maksudnya. Hei Saiful Islam, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari Saiful Islam. Kan nggak mungkin kan? Jadi nafsin wahidah Adam. Menurut sekian banyak literatur Adam. Saya tidak setuju. Saya berbeda. Enggak apa-apa yang namanya tafsir berbeda. Qurannya tidak berbeda. Hadisnya tidak berbeda. Kalau tafsir berbeda, pemikiran manusia. Ya, termasuk bahasan kurban ini. Pemahaman berbeda sudah biasa. Tapi ayat surat Al-Kautsar tidak pernah mengalami perubahan dari dulu sampai saat ini. Jadi apa itu yang nafsin wahidah? Jangan sekarang, nantilah bulan Juli insyaallah. Ini saya sudah tulis buku tafsir surat An-Nisa, sudah saya tulis. Jadi saya berbeda dengan sekian banyak tafsir ya. Yang namanya perbedaan itu realita. Baik, kita lanjutkan. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan binatang yang besar unta ini agar kamu bersyukur. Berarti wal budna jelas-jelas diartikan sebagai binatang besar ini adalah unta, karena ada kalimat apabila sudah jatuh tersungkur makanlah, maknanya bahwa dipotong sambil berdiri. Kalau sapi direbahkan dulu, domba direbahkan dulu, kalau unta tidak demikian. Baik, saya satu hadis lagi saja kita baca untuk lebih menegaskan. Hadis riwayat Hakim juga. Abu Hurairah berkata, Rasul bersabda, man kana lahu malun falam yudhi fala yaqrabanna musallana, man wajada sa'atan falam yadhbah fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya harta tidak berkurban, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Siapa yang mendapatkan keluasan harta tidak motong hewan kurban, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Tidak disebutkan harta itu cukup untuk seekor domba apa enggak. Keluasan itu sangat relatif. Keluasan harta. Kalau sekiranya saya mah enggak mampu tapi punya motor lebih mahal dari domba kok. Apalagi punya mobil, menyebut gak mampu, cukup aneh gitu. Bahkan ternyata handphonenya juga lebih mahal dari domba lagi. Ya, itu sebetulnya kalimat man wajada sa'atan, man kana lahu malun, sangat umum. Makanya kalau sekiranya ada di antara masyarakat yang mungkin punya uangnya hanya 1/4 domba, jangan sampai dihalangi. Enggak ada gunanya 1/4, jangan sampai. Doronglah dia, gabungkan dengan yang lain, biar dia juga berkurban. Atas nama seorang diri terserah, atas nama dirinya, atas nama keluarganya. Sebab Rasulullah SAW berkurban atas nama dirinya dan atas nama umatnya, sebagaimana tercantum dalam hadis yang kemarin dibahas ya, dan juga bacaan Rasulullah, bismillahi wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Baik, mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hal berkurban, umpamanya ini kita mampu untuk berkurban sapi, dan apakah pelaksanaannya tuh harus di masjid yang terdekat atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat di daerah memang membutuhkan, yang kita mampu sapi itu artinya dipecah menjadi beberapa lembaga dan disetkan ke pelosok. Mana yang lebih afdol? Itu aja proses. Iya. Ya, sangat penting ini. Jadi kita berkurban itu kan tadi dalam Al-Qur'an, min sya'airillah lakum fiha khair, merupakan syiar Allah dan sangat banyak manfaat.
kita menemukan banyak manfaat. Di mana pembagian daging ini? Di daerah kita atau di kampung? Ketika kita menemukan, wah di komplek ini mah banyak yang berkurban, tapi saya ingat orang kampung nunggu hari raya Idul Adha mau makan daging, mau di sana saja. Sangat bagus sekali, kita sudah berniat berkurban dan juga sudah niat menolong orang kampung. Dan apalagi kalau sekiranya kita punya program, di samping kita memang bagi daging, kemudian juga di kampung tersebut ada orang yang perlu diluruskan pemikirannya. Dengan adanya dikasih dulu makanan, mudah-mudahan kita punya jalan untuk meluruskan mereka. Itu artinya program dakwah kan. Jadi kita jadikan harta yang kita kurbankan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan juga sekaligus dia tidak hanya sekedar dijadikan makanan, tetapi juga bukan cuma makanan fisik, tapi juga makanan non fisik, yaitu dijadikan jalan untuk mendakwahi mereka. Dan itulah sebetulnya praktik Rasulullah SAW. Dan saat ini hewan yang dipotong di Saudi, rencananya ini konsep akhir, saya dengar ada baiknya juga. Kan sudah ditetapkan dari awal bahwa untuk jamaah haji Indonesia, tapi ekstrim ini, hadyunya dipotong di Indonesia. Ramai itu, dibantah oleh para ustadz, para pembimbing ibadah. Akhirnya Kementerian Agama nunggu keputusan MUI. Ternyata MUI menyatakan tidak sah dipotong di Indonesia, hanya harus dipotong tetap di sana. Kenapa? Karena Al-Quran, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Tempat motong rambut dengan motong hadyu itu sama. Kalimatnya, janganlah kamu bercukur sebelum hadyu berada di tempatnya. Berarti memang harus di sana. Ya Rasulullah, waktu haji bawa hadyu dari Madinah ke Mekah, bagaimana kok dari Indonesia mau dipotong di sini? Dari Madinah aja enggak, Madinah kan lebih dekat ke Mekah, enggak dipotong di Madinah, apalagi ini. Akhirnya saya dengar-dengar, wallahu alam prakteknya, bahwa jamaah haji Indonesia hadyunya yang mencapai 200.000 lebih dipotongnya di sana, tetapi ditangani oleh Baznas, lalu dagingnya nanti dikirimkan ke Indonesia. Buat apa dikirimkan ke Indonesia? Kan sudah punya janji mau ngasih makan anak-anak sekolah. Ya bagus lah gitu ya. Ini mah ide muncul lah gitu. Waktu kampanye Prabowo mungkin punya ikhlas, saya ingin ngasih makan anak-anak. Waktu itu mah belum kebayang dari mana dagingnya. Ternyata muncul ide dari daging kurban, ya bagus. Silakan lah gitu. Kalau itu bisa tercapai, tapi walau alam teknisnya kayak apa. Tapi jangan sampai dipotong di sini, dipotong di sini emang nggak sah. Sempat waktu itu ada penekanan, pokoknya pembimbing KBIH, kemudian para petugas di sini dipotongnya. Istri saya nanya, Abi gimana? Ya udah, kita niatkan yang dipotong di sini kurban, di sana tetap aja kita hadyu, saya bilang gitu. Karena hadyu mah dipotongnya di sana. Jadi silahkan saja ibu mau di sini ataupun di sana di kampung, dipersilahkan. Itu melihat asas manfaat saja. Udah kejawab? Ya baik, mangga yang lainnya silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tentang kurban yang kita ada suaranya nggak ada ya? Nggak kedengaran? Ya, diganti mic-nya. Ini di depan, di depan. Itu ibu ganti mic-nya.
sebelum kita menyembelih kurban, kita biasanya berdoa dulu. Ya. Kemudian ada kita itu sedikit bagian di sana. Tapi ternyata misalnya, apakah bagian kita itu harus yang disembelih itu, ataukah yang lain? Iya. Itu yang saya tanyakan. Ya. Ya, kan tentunya selera itu beda-beda ya. Saya mau berkurban dengan seekor domba, tapi saya tidak biasa makan daging domba. Kemudian ke panitia, dia minta bukan karena sebagai yang berkurban, sebagai masyarakat. Saya memohon nanti kalau panitia menyediakan buat saya daging sebagai mustahik, mohon sapi aja. Ya itu hak-hak semua kan, mau dapat daging domba, daging sapi, daging apa, itu mah hak mustahik bersama. Tidak ada kaitan dengan, kan kamu kan kurbannya domba, jangan minta sapi dong, minta domba. Nggak ada kalimat itu. Silahkan saja sebagaimana umpamanya yang kita potong ini dombanya, tapi kan sudah dicampur-campur, kita dapatkan dari domba yang lain, sama aja dengan mau dari domba mau dari sapi, sama aja. Cuma jangan sampai minta saya memotong domba tapi saya minta ayam, itu bagaimana? Ya, beda laginya. Ya, mangga silakan saja, itu boleh saja. Karena Rasul sendiri kan tidak menentukan bahwa yang berkurban harus itu yang dia makan. Kalimat fakulu minha tadi itu kebolehan, bukan perintah, hanya itu, bukan, tapi kebolehan. Silakan makan, enggak makan juga enggak apa-apa kan. Apalagi tadi kan pertanyaan pertama, disembelihnya juga di kampung ya. Saya juga sering begitu sebetulnya. Jadi ya ketika mau berkurban ya dikirimkan ke kampung, karena di kampung ada adik saya sangat menunggu dikirim dari kota. Wah, di sini mah katanya susah sekali untuk yang mampu berkurban. Itu juga boleh jadi orang kampung bukan tidak mampu sama sekali, bukan, tapi karena pemahaman. Sebab satu ekor domba hanya satu orang, itu yang membuat orang kampung akhirnya udah kita mah nggak mampu, nunggu aja dikirim dari kota. Wallahu alam. Baik, sudah cukup atau masih ada dari bapak-bapak? Karena tadi sudah kebahas ya, barangkali mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul sudah terjawab sebagian. Ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan, insyaallah ketemu lagi pada waktu lain. Dan saya mohon doanya. Kemarin itu sudah acak-acakan mau berangkat haji ini, saya dibilang terpisah dengan istri, beda kloter, tapi perkembangan bertemu lagi, nggak tahulah seperti inilah perjalanan haji sekarang ini. Cukup betul-betul haji angkatan tahun 2025 ini banyak sekali masalah. Satu kloter nyampe di Mekah nanti bisa pecah. Yang satu dijemput oleh satu syarikah, yang satu dijemput oleh syarikah yang lain. Termasuk saya mendapatkan amanat untuk membimbing 160 orang lebih. Dari 160 itu berapa syarikah? 5, coba 5 syarikah. Nanti itu akan terpisah di 5 gedung, di 5 hotel. Mendingan kalau berdekatan, kalau jauh nggak tahulah kayak apa itu. Ya Allah, saya pun sulit menjaga hati kecuali dengan istighfar. Ini siapa nih yang kelakuan seperti ini nih? Siapa yang lalai? Karena ada kelalaian bagaimanapun. Kan biasa-biasa jamaah haji Indonesia ditangani satu syarikah. Sekarang dengan 8 syarikah. Kesepakatan dengan 8 syarikah itu sejak sebelum ganti menteri. Tapi kenapa kok baru sekarang gitu yang diumumkannya? Ini memang ya sulitlah kita menyari-nyari kesalahan orang, gak usahlah istighfar lah.
Iya, baik. Oh, Manda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, saya mau bertanya ya, untuk terkait kurban sapi ya. Kita itu kan setiap berkurban kurang lebih ada 7 orang ya. Ya. Patungan uangnya sekian lah. Yang jadi pertanyaan, apakah kita boleh minta bagian dari tubuh sapi itu? Setahu saya sih di tempat masjid saya itu banyak yang minta, contohnya saya minta kepala dong, saya minta hati dong, apakah itu diperbolehkan sebagai mustahil? Iya. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika seekor sapi atas nama 7 orang, artinya dibeli oleh 7 orang gitu ya. Atas namanya, mau atas nama 7 orang, mau atas nama 100 orang, silakan saja. Tapi dibeli oleh 7 orang. Kemudian yang termasuk menyediakan dana untuk terbelinya sapi tersebut, pesan saya mau ininya, ya terserah saja. Nanti panitia ngasih, itu hubungan antara mereka. Mau ngasih ataupun enggak ngasih, terserah saja. Ketika panitia diminta, saya boleh minta kepalanya. Waduh Pak, kepalanya sudah dikasihkan sama fulan kan itu. Bisa saja begitu. Kepala cuma 1 kan. Kalau ada 2 orang minta kepala. Ya, itu mah tergantung komunikasi saja itu mah. Silakan sajalah gitu. Ada yang mungkin minta ekornya, minta apanya, tergantung komunikasi saja. Tapi yang jelas, jangan sampai sebagian kecil dari sapi itu dipakai upah pemotong atau dipakai upah panitia. Jangan sampai dipakai upah. Niatkan para panitia mencari ridho Allah, dan apabila ada yang nitip sapi menyediakan dana sebagai upah buat pemotong, ya silakan terima, silakan tolak, terserah aja itu. Tapi yang jelas upah bukan dari bagian yang dikorbankan. Yang dikorbankan dibagikan saja sudah. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah lain waktu kita bertemu lagi. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa'fu anna innaka antal ghafurur rahim warhamna fa innaka khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.